Halo, selamat datang di Mimifika Kitchen. Kali ini saya mau membuat roti sisir. Roti sisir ini saya pakai adonannya tanpa telur, dan ini juga bisa dipakai untuk adonan roti gembong atau roti tawar. Ini bahan-bahannya: 500 gram tepung terigu protein tinggi, 100 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 10 gram ragi instan, 7 gram garam, 10 gram emulsifier, 275 gram air, dan 75 gram margarin. Saya masukkan dulu semua bahan keringnya: gula pasir, ragi instan, lalu susu bubuk. Saya masukkan semuanya, bahan-bahan keringnya. Kali ini videonya memang agak panjang supaya jelas step-stepnya, jadi saya harap jangan di skip ya videonya. Untuk garam ini nanti saya masukkan terakhir ya, supaya tidak terlalu menyerap cairan, karena garam ini sifatnya itu menyerap cairan, jadi cairannya akan tetap lembab. Kita nanti akan uleni dulu adonannya. Nah, ini saya masukkan emulsifier, kalian boleh pakai SP atau TBM sebagai pengganti, karena kita nggak pakai telur, kita pakai emulsifier atau SP atau TBM. Nah, sebelumnya saya mau aduk dulu semua bahan-bahan keringnya. Kita campur seperti ini sampai merata, kira-kira 1 menitan. Setelah itu saya akan masukkan emulsifier dan air. Airnya kita masukkan perlahan, sedikit demi sedikit. Saya pakai tepung 500 gram, tapi nanti ini saya tidak pakai semua adonannya untuk membuat roti sisir. Sebagian akan saya pakai untuk membuat adonan roti tawar, tapi ini saya tidak videokan, saya hanya memperagakan bagaimana cara membuat roti sisir. Kita adoni, kita uleni. Nah, sampai kecampur aja seperti itu. Saya mau cek dulu adonannya, saya mau pegang dulu. Ini gulanya belum larut ya, jadi masih ada gerinjil-gerinjil gula. Saya mau mixer lagi supaya gulanya itu larut dan adonannya lebih mulus dari yang ini. Membuat adonan roti sisir ini emang harus sabar, karena kita nggak pakai telur dan lumayan lama untuk menguleninya. Kalau kalian mau cepet, kalian bisa pakai standing mixer, tapi saya ingin mempraktekkan menggunakan hand mixer aja yang rata-rata banyak orang punya. Dan ini saya tutup, saya masukkan menteganya nanti, karena saya pakai sistem semi autolysis. Jadi saya diamkan dulu selama 2 jam sampai adonannya mengembang. Setelah itu nanti baru kita masukkan garam dan menteganya. Nah, ini sudah mengembang setelah saya diamkan selama 2 jam. Adonannya sedikit lengket, kita kempeskan pakai mixer aja. Kalau pakai tangan nanti pasti akan nempel semua di tangan. Kita pakai mixer aja, mengempeskannya cukup seperti ini. Lalu saya mau masukkan garam.
Garamnya masuk. Saya beri sedikit air untuk melarutkan, sedikit saja, jangan banyak-banyak. Nah, seperti itu. Baru kita mixer lagi. Kita mixer sampai garamnya tercampur. Setelah itu saya mau masukkan margarin karena ini ekonomis, tidak pakai telur. Kita pakainya margarin aja yang lebih hemat ya, tidak pakai butter. Nah, ini kita uleni sampai kalis. Kita harus sabar ya ngoleninya meskipun pakai hand mixer, tapi ini karena cairannya kita pakai cukup banyak. Ini memerlukan waktu untuk bisa menjadi kalis. Kita cek dulu apakah adonannya sudah elastis. Kita lebarkan seperti ini, masih sobek berarti ini belum elastis ya. Saya mau uleni lagi pakai mixer. Walaupun sudah terlihat mulus, tapi kalau belum elastis nanti akan susah dibentuknya dan tekstur rotinya juga tidak akan lembut. Seratnya nggak keluar. Nah, kita coba lagi. Ditarik sampai nerawang gini, kalau enggak sobek berarti sudah elastis. Nah, ini sudah bisa kita bentuk ya. Saya mau tuang dulu semua adonannya di pastry board. Di pastry board saya keluarkan semua adonannya seperti ini. Memang adonannya sedikit lembek ya karena kita pakai cairan yang banyak. Seperti ini. Lalu saya akan tutup, saya akan resting 5 menit. Ini bukan untuk mengembangkan tapi supaya adonannya istirahat, supaya nanti ketika dibentuk tidak melawan gitu, tidak alot ketika dibentuk. Nah, elastis, nggak balik lagi. Nah, ini caranya membentuk. Saya nggak pakai cetakan, saya timbang aja. Atasnya saya taburi terigu sedikit ya supaya nggak lengket, karena adonannya lembab dan lembek, jadi saya pakai terigu sedikit supaya nggak lengket. Cara membentuknya seperti ini, kita rounding di tangan, seperti ini. Nah, lalu dilipat ke dalam, seperti ini, jadinya memanjang seperti ini. Jadi nggak perlu di roll, nggak perlu dilipat-lipat gitu, tapi cukup pakai tangan aja. Sudah kita letakkan di loyang yang sudah diolesi oleh margarin. Nah, kita taruh ini di loyang. Kita coba lagi ya, saya timbang adonannya itu, saya timbang 38 gram besarnya. 38 gram. Nah, ini saya rounding di tangan, rounding di pastry board. Setelah bulat, saya pipihkan, buang gasnya, lalu baru dilipat ke dalam seperti ini, menggunakan jari aja. Nah, seperti itu memanjang ya. Kita letakkan di loyang. Kita timbang lagi, kalau misalkan kurang jelas saya akan ulangin lagi stepnya. Di rounding dulu di atas pastry board. Setelah itu di tangan dipipihkan. Setelah dipipihkan baru dilipat ke dalam seperti ini. Nah, seperti itu ya, sampai jadi memanjang lonjong.
Nah, seperti itu. Sudah kita letakkan. Masih kurang jelas, saya akan ulangin lagi stepnya. Di rounding lagi. Sedikit dirapikan. Kita rounding di tangan, lalu kita pipihkan. Buang gasnya, lalu dilipat ke dalam menggunakan telunjuk. Nah, seperti ini saja. Jadinya memanjang. Kita lakukan sampai habis ya. Jadi kalau biasanya kita pakai rolling pin, kita lipat-lipat di atas pastry board, ini nggak perlu. Kita rounding, lalu dipipihkan di tangan dan kita lipat ke dalam. Oke, sekitar 37 sampai 39 kali ya itu. Nah, di rounding di pastry board. Sampai bulat, sampai mulus seperti itu, dipipihkan. Lalu setelah itu dilipat ke dalam. Sampai bentuknya lonjong. Nah, seperti itu. Jadi besarnya sama ya. Antara satu adonan dan adonan lain. Sama, gak ada yang kecil, gak ada yang lebih besar. Jadi sama. Oh iya, bagi kalian yang menyukai resep-resep rumahan, jajanan pasar, resep-resep kekinian, kalian bisa subscribe. Jika suka dengan video ini, kalian bisa like supaya channel ini berkembang. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Jangan lupa subscribe ya. Membuat roti ulen itu pasti messy atau kotor. Jadi kalau misalkan tangannya kotor, belepotan adonan itu wajar ya. Nah, kita lipat ke dalam seperti ini sampai bentuknya lonjong, dirapi-rapikan. Kenapa adonannya masih lengket? Karena kita menggunakan banyak cairan. Asalkan adonannya sudah kalis, sudah ketika ditarik sudah elastis, sudah menerawang, itu sudah bisa dipakai. Dan dijamin rotinya ini lembut. Nanti kita lihat hasil akhirnya ya. Untuk sisanya, ini saya akan pakai untuk membuat roti tawar. Tapi kali ini tidak saya videokan karena sesuai judulnya, saya membuat roti sisir. Saya hanya pakai satu loyang. Seperti itu. Jadi ini adonannya akan saya bikin nanti. Kalau saya adon sekarang, khawatirnya videonya kepanjangan. Nah, setelah kita susun di loyang seperti ini, saya akan mengoleskan telur yang saya campur dengan garam. Seperti ini aja, dioles saja semuanya. Kita nanti akan lihat hasilnya seperti apa, apakah lembut atau tidak. Meskipun tidak pakai telur dan kita cuman pakai margarin, apakah nanti hasilnya bisa lembut dan berserat? Kita lihat nanti setelah matang. Oke, ini saya akan diamkan dulu selama 1 jam. Saya mau tutup dulu pakai plastik wrap. Saya diamkan selama 1 jam sampai rotinya ya mengembang 2 kali lipat. Nah, ini setelah 1 jam saya buka seperti ini, mengembang. Langsung aja saya oven di suhu 180 sampai 200 derajat Celcius selama 10 sampai 12 menit. Saya oven dulu. Nah, ini hasilnya glowing, cantik. Saya mau belah, kita lihat seratnya, lembut ya. Itu kelihatan seratnya, dan ini enak banget kalau dioles sama butter dan gula halus.
Kita bisa lihat ya lembutnya seperti apa. Ini bisa pakai mentega, ditaburin meses atau keju. Selamat mencoba.